jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, semangat belajar lagi. Dan masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama, mengkritik gak bahaya tah? Tadi aku sudah nyebutin juga kalau misalnya yang dikritik itu ternyata benar itu bagaimana. Nah sekarang nih mau kita bahas ya sama Ustazah Nada. Iya Kak Sony. Ada yang mengkritik, tapi yang mengkritik tuh kayak seolah-olah tuh kayak fitnah gitu. Kayak menyebarkan jadi seolah-olah nanti nama baik kita jadi hancur gitu ya. Nah yang dikritik tuh sebenarnya adalah orang yang benar, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Nah itu bagaimana menyikapinya Jadi itu seperti pembunuhan karakter gitu Pembunuhan kali ya. karakter. Nah, jadi Terus orang lain gimana juga dong? jadi ikut benci gitu. Itu dia. Nah kita bahas Gimana, Kak Sony Ustazah? ya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Sony izin Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Terkadang ya kita tuh kalau ada orang nasehatin kita, banyaknya tuh seneng. Kenapa? Alhamdulillah, terima kasih. Karena jadi kita seolah-olah mendapatkan masukan yang baik untuk membangun. Kemudian juga ada nih terkadang masukannya itu bukan untuk memberikan masa depan yang terbaik, tapi justru untuk seolah-olah pembunuhan karakter, atau seolah-olah memang ingin mengajak orang lain membenci kepadanya, atau bahkan mungkin juga tujuannya bukan untuk memberikan masukan, merasa diri dia lebih baik sehingga merendahkan, menjatuhkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu perhatikan bagaimana kita menggunakan lisan. Kalau ingin kita memberikan nasihat yang baik, coba deh kita tanya pada hati kita, tulus ikhlaskah kita dalam menyampaikan nasihat kepada orang lain. Lalu kalau ada orang yang mendapatkan sebuah ungkapan yang sekira-kiranya tuh kayaknya nyakitin kita, atau bahkan membenci, bahkan ngajak orang lain untuk membenci kita, yang pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya yang pertama khuzil afwa. Nah, ini adalah patokan kita, ini adalah simpenan kita untuk menjadikan bagaimana kita untuk menghadapi keadaan yang semacam itu. Orang jelekin kita, orang nasehatin kita bukan untuk membangun, bukan untuk memberikan nasihat untuk masa depan lebih baik, tapi justru untuk menjatuhkan kita, bahkan orang lain diajak untuk membenci kita. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran, khuzil afwa, jadilah yang pertama orang yang pemaaf. Jadi kalau kita menerima semacam itu, udah maafin dulu. Kita maafin dulu. Mungkin kan ketika kita mendengar, kita nggak bisa langsung bertatap muka dengan orangnya. Jadilah kita orang yang memaaf. Karena kalau kita menjadi orang pemaaf, maka kita nggak emosi, kemudian kita nggak langsung marah, bahkan kita nggak pengen membalas. Khuzil afwa, jadilah kita orang yang pemaaf. Kemudian yang kedua, wa'mur bil urfi. Setelah kita memberikan maaf, boleh kita bertabayun. Artinya apa? Kita menyampaikan, kamu kenapa sih ngomongin saya begitu? Kayaknya kurang pantas deh. Masa orang lain kamu ajak membenci saya? Kalau kamu memang mau menasehati saya dengan kalimat yang baik, pasti saya terima. Tapi bicara aja langsung kepada saya. Itu kan artinya menyampaikan. Bukan hanya kita bertabayun, tapi juga menyampaikan kebenaran kepada orang yang mungkin keliru. Dan yang ketiga, wa'arid anil jahilin. Allah perintahkan kepada kita, kalau memang masih begitu aja. Jamaah. Oh jamaah. Pertama udah kita maafin. Yang kedua udah kita kasih tahu apa salahnya. Yang ketiga masih aja begitu. Ya udah, wa'arid anil jahilin, nggak usah kita ikut-ikutin mereka, nggak usah kita juga membalas kejahilan mereka, kebodohan mereka. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang terbaik. Tugas kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan jalan keluar. Karena kalau kita nih enggak kita mendahulukan yang namanya sabar, nggak ngikutin hawa nafsu, maka insya Allah nanti akan terkubur tuh keburukan-keburukan kita, dimakan oleh waktu. Artinya waktu juga yang nanti akan membuktikan bahwa kita nggak seperti itu kok. Yang penting 3. Maafin. Kedua, sampaikan apa yang salah. Yang ketiga, kalau dia masih begitu, ya udah jangan dimasukin ke hati. Iya. Terus ada orang yang udah dikasih tahu marah-marah, karena mintanya tempe ternyata. Itu enak di sayur ya Pak Sony ya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Nada. Tepuk tangan lagi untuk kita semua, Masya Allah. Kita maafkan, karena kalau udah balas-balasan gak ada gunanya juga, karena orang juga gak ngerti tetap sama pendiriannya gitu ya. Ustadz Syam, untuk supaya hal-hal kayak gini gak terjadi gitu ya, apalagi untuk khususnya anak muda gitu ya, lagi-lagi pengen nanya melalui Al-Quran gitu Ustadz Syam, suratnya ada gak sih buat anak muda yang kayak hidupnya selalu dikritik aja atau selalu dikomentarin aja? Itu bagaimana ya? Ada gak suratnya? Baik, di dalam surah Yunus ayat 65. Masya Allah, silakan Ustadz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'an huwas sami'ul 'alim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran surah Yunus ayat 65, ayat yang sangat singkat namun padat maknanya ketika kita ingin melihat bagaimana keadaan Nabi SAW. Ibu-ibu, Rasulullah itu sempurna enggak? Sempurna. Ada enggak pernah kita dengar orang yang membicarakan keburukannya Rasulullah? Ada enggak? Enggak ada. Bahkan orang yang membenci Rasulullah sendiri bingung gimana cari kekurangannya Rasulullah. Kan di masa Nabi SAW ada yang membenci Nabi, tapi tidak ada satupun yang membenci personalnya Nabi, tidak ada. Tidak ada satupun yang membenci akhlaknya Nabi, tidak ada satupun. Bahkan yang disebutkan sebagai musuhnya Nabi SAW seperti Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang tidak senang dengan Nabi SAW, itu bukan karena nabinya, tapi karena dakwah yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW. Mereka mengakui Nabi itu orang paling jujur. Mereka mengakui Nabi itu orang yang paling sabar. Mereka mengakui Nabi itu adalah Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Bahkan mereka pun masih memanggil nama Nabi SAW sebagai Ahmad. Siapa Ahmad? Orang paling terpuji. Muhammad, manusia paling terpuji. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga yang mencela Nabi, menghina Nabi. Apa yang dihina? Isi dakwahnya Nabi SAW. Kalau Nabi yang personalnya saja sudah sempurna, ini jamaah sekalian yang ada di rumah, mungkin anak-anak muda yang mulai berdakwah gitu ya. Kalau Nabi yang sempurna saja personalnya, tidak ada satupun yang mencela dari sifatnya Nabi SAW, masih dikritik dakwahnya, bagaimana dengan orang yang seperti kita ini yang memang tidak sempurna? Kita dakwahi orang untuk sholat, mungkin kita juga pernah ketinggalan sholat. Kita dakwahi orang untuk bersedekah, mungkin masih ada sifat pelit pada diri kita. Kita dakwahi orang untuk menutup aurat, mungkin kadangkala kita juga masih kelihatan auratnya. Nabi saja yang sempurna masih ada yang mencelanya. Makanya kata Allah, wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'an. Udah, jangan sedih atas perkataan mereka. Kenapa? Karena kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan ada di bumi. Semuanya milik Allah. Surga milik Allah. Makanya jangan terlalu gampang dimasukin neraka orang. Surga itu milik Allah. Oh, iya. Kamu neraka semua neraka. Orang Allah yang punya. Orang gitu Allah yang punya. Berarti kesimpulannya Nabi aja yang sempurna aja masih dikritik. Kita ngapain sedih kalau dikritik gitu ya? Betul, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Tepuk tangan lagi untuk kita semua jamaah yang ada di rumah. Masya Allah. Senang datang ke Islam itu Indah ya. Senang ya bisa nanya, terus bisa belajar juga ya. Kalau gitu sekarang kita masuk lagi. Ini udah apa kan gerakannya ya? Kita masuk lagi ya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada yang udah hafal, ada yang masih bingung. Tenang, masih ada lagi nanti kayak gitu lagi dan dihafalin gerakannya ya. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah mau nanya nih. Aku bacain nih pertanyaannya nih. Bagaimana menghadapi orang yang ngerti agama tapi nggak mau dikritik dan selalu merasa paling benar. Karena kebetulan ini kakak saya sendiri di keluarga kami. Semua dia kritik. Anggota keluarga dianggap bid'ah, nggak sesuai sama pemahamannya. Semua harus ikut mau dia. Bahkan malah sampai sakit hati ibu saya. Ustadz. Oke, ini dijawab duduk saja. Untuk yang pertama, Ustadz Maulana. Gini, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kami pun berada di sini sebelum tausiah. Selalu diajar gini, belajar akhlak dulu, baru belajar ilmu. Nah, jangan sampai ketika kita punya ilmu tapi tidak ada akhlak, maka ketika kita menyampaikan sesuatu justru merendahkan orang. Akhlak itu bagaimana kita memuliakan yang tua, menghargai yang seumuran, dan menyayangi yang muda. Jadi ketika kita berdakwah menyampaikan orang, kalau memang dia tua, kita muliakan dia dalam bentuk apa?
dakwah kita bentuk penghargaan, bukan penghinaan. Bisa jadi dia lebih banyak ibadahnya daripada kita yang masih muda. Kita memang jago berdakwah, ceramah, tapi ibu-ibu bisa jadi lebih banyak amalannya, ya Bu ya. Masya Allah. Karena dia lebih tua. Apalagi yang seumuran, bahkan yang lebih muda. Itu selalu kita tekankan di hati. Jadi rasa menghargai harus tetap ada ya. Iya, ya. Terima kasih untuk jawabannya Ustaz Maulana. Ustazah Nada gimana? Iya, kata baginda Rasul bahwa perbedaan itu adalah rahmat bagi umatku. Jadi kalau memang ada perbedaan di antara kita, itu jangan dijadikan sebuah alat untuk perpecahan. Justru kita ini harusnya ketika mendapatkan masukan, berpikir, oh iya ya, apakah memang ilmu saya yang masih minim? Kalau memang ada sebuah kritikan kepada kita, apakah memang kondisi kita yang masih belum banyak belajar? Jadi oleh karena itu PR buat kita semuanya bahwa sesungguhnya semakin kita memiliki ilmu, sudah sepantasnya kita pasti akan semakin tawadhu. Dan bahkan ketika ada masukan dari orang lain, justru kita harus berterima kasih. Itulah akhlak seorang yang akan meningkat keilmuannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Maulana, terima kasih Ustazah Nada, terima kasih jamaah yang sudah bertanya ya. Masih ada lagi pertanyaan yang bagus-bagus, jadi jamaah jangan sampai kelewatan, sayang banget. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.